dari awal bisa ketemunya gimana itu? Sih memang. Sebentar. Kang, punten Kang. Oke. Sebenarnya nggak ada niatan mau minta tolong ke kayak curhat sama. Ya udah dicoba ini oke gitu. Dicoba lah singkat cerita terus telepon ngobrol masalah yang masalah aku gitu. Ya udah cerita bla 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 gitu. Langsung dari cerita. Itu ya masalahnya ini itu oke gitu kan. Ya dia ngomong ini. Gitu saya udah paham semuanya gini gitu bilang gitu. Ya udah cerita tuh OTW udah nih langsung lanjutkan. Awalnya jadi lagi apa dikenalin sama temen orang yang bisa gitu kan, kondisi kan gitu kan, iya, orang yang bisa mau dicek badannya gitu ya, mau dikeluarin gitu. Jadi dikeluarin apa yang ada di dalam badanku tuh mau dikeluarin gitu. Kok dia milih ke hotel, obatannya di hotel. Udah kita ke hotel aja yang terdekat, udah kemalaman gitu. Dia bilang gitu, oh gitu, dia bilang iya ya udah gitu kan. Nah, itu tapi sebenarnya aku nurani tuh waktu itu bertanya kok kenapa jadi ke hotel sih gitu kan. Ya udah oke lah, bismillah gitu kan. Saya bisa jaga diri gitu kan oke gitu kan. Udah masuklah kan, sewa tuh hotel tuh. Terus juga hotel saya yang bayar gitu kan. Nah, terus aku juga ngeliat dari gelagat dia tuh kayak gimana nggak enak gitu loh sama aku tuh, kayak nggak enak. Dia nggak enak sama aku tuh. Sudah dia gitu, ya udah oke. Nah pas udah masuk kayak gitu, masuk ke kamar kan, ya saya ngomong gitu. Dia memang suruh buka kerudung waktu itu. Ya udah aku buka kerudung kan, gitu udah aku buka kerudung. Ya udah sini duduk di depan gini, udah terus gitu kan. Kayak agak dicekek gitu. Terus tangannya dia panas banget kan, megang punggung aku gitu. Kok panas banget sih? Iya. Nah habis itu tiba les gitu kan. Les aku posisinya udah aku di pangkuan dia gitu kan. Di pangkuan dia terus dia bilang, "Buka ya gini, ininya buka aja ya." gitu. "Oh, kok buka sih?" katanya. "Iya, ini gitu." Terus akhirnya aku kan pakai tank top gitu, baju sampai mau dibuka itu bilangnya apa? Buat pengobat, tetap masih pengobatan. Iya, dia kan buka gitu kan. Iya, memang gitu kan, buka ya yang ini. Kok kenapa harus dibuka sih? Ya ini biar gampang ini ngobatinnya, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu. Ya udah dibuka gitu. So, udah kan dibuka, aku pakai tank top doang tuh. Pakai tank top gitu. Terus lagi, "Ini masih sakit nggak darinya?" Udah nggak sakit kok, aku bilang gitu kan. Nah pas udah gitu, "Ini dibuka aja ya biar gampang." Maksudnya apa? Aku kasih disuruh buka celana segala gitu kan. Dibuka memang aku ya udahlah gitu kan, terus dibuka gitu kan. Terus, nah udah mulai itu kan celana aku dibuka gitu kan. Terus dibuka udah gitu. Terus lagi gini, udah dia memegang gini kan. "Oh iya BH-nya dibuka aja ya," dia bilang. "Kok jadi ke BH?" dia bilang gitu. "Kenapa harus dibuka sih BH-nya?" gitu kan. Ya udah dibuka. Ya udah gitu terus dibuka gitu. "Mau diterusin enggak?" dia bilang. Ya udah gitu terus dibuka lah tuh kan BH-nya dibuka. Terus udah dibuka BH-nya, ya udah terus kan dia ngobat tuh tangan gitu kan. Dia mulai itu gitu meraba, terus dia aku kayak orang lemes gitu, antara lemes kayak kunang-kunang tapi nggak ya antara gimana sih, nggak begitu inilah. Terus ya udah mulai tangannya dia itu bermain lah gitu kan. "Kenapa harus begini sih?" dia bilang. Ya dia megang itu, aku pas megang gitu cuma aku, "Jangan sakit," aku bilang gitu kan. Memang ya udah pokoknya itu deh gitu. Terus dia bilang itunya, terus ya udah deh sampai kok jadinya terus sampai ke payudara lah, sampai ke ini lah gitu. Terus jadinya ya itu pokoknya diraba-raba terus sama dia gitu kan. Pas nggak lama-lama kok dia kayak makin brutal gitu. Terus dia buka lah punya dia gitu. Ya udah pokoknya gitu deh. Terus digarap sama dia gitu. Iya, terus dia dibuka sama dia tuh, ya udah kan dia juga buka gitu kan. Terus emang ya itu kasar, aku bilang kasar karena memang aku nggak bisa keluar itu gitu loh kan. Dia kan ngomongnya kan harus keluar kan. Mungkin dia pikir gini loh, kayak kita harus ngeluarin gimana sih, karena aku kan udah nggak lama ya nggak bersentuhan atau apa gitu kan. Dia pikir ya udah pokoknya yang bahasanya dia tuh gitu deh Kang gitu, jadi harus biar keluar gitu kan. Enggak, ya udah dia brutal gitu. Aku dipaksa ini gitu ya. Memang waktu itu kan memang hawanya, jadi aku tuh yang terbayang-bayang sama dia gitu loh. Kenapa kayak aku jatuh cinta banget gitu loh, sayang banget sama dia kayak gitu. Jadi seolah-olah yang melakukan itu antara dia suka sama suka, cuman bahasanya yang aku nggak suka tuh dia kasar gitu loh. Selalu dia bilang, "Saya nggak pernah diginiin," dia bilang gitu kan. Terus
dia ya udah terus akhirnya lama-lama ya dia akhirnya gitu loh jadi. Berarti itu kan di hotel nginep kan atau enggak? Enggak nginep. Itu Udah, nggak nginep. sudah selesai campur, habis itu pulang. Iya pulang. Nggak ada pengobatan lagi. Enggak, setelah itu kan ada nih, udah kan pas udah gitu kan udah selesai yang pertama tuh. Pas aku lagi pakai anduk, dia bener, kalau ini mah bener-bener aku dipaksa. Saya dorong ke belakang, dia main aku lagi gitu kan. Aku pas posisinya udah tengkur ke sana, dia bilang gitu, "Jangan kamu," bilang gitu. Pokoknya dia maksa, pokoknya aku pokoknya aku dipaksa banget gitu. Dia ke kamar mandi lagi, gitu kan aku mandi lagi. Setelah itu selesai udah aku pakai baju. Nah, udah. Berarti di hotel tuh dicampur 2 kali gitu. Iya, aku dikerjain 2 kali sama dia. Nah, setelah itu pulang Ya udah kan ada dampaknya nggak? Ya enggak, aku Nggak ada dampak. sakit. Aku justru aku udah bilang, aku tuh nggak pernah yang namanya punya aku itu disentuh sama tangan walaupun sama suamiku. Dia kan kenceng banget. Aku ngerasa kesakitan justru udah hancur-hancuran banget gitu. Kamu tuh tega banget, jahat banget gini-gini gitu. Jadi dari semenjak itu dia juga kayak gimana gitu. Jadi semenjak itu nggak pernah ketemu lagi? Enggak, belum pernah ketemu lagi. Terus? Cuman telepon juga abis itu udah aku kan nangis, aku bilang gitu, "Kamu tuh tega banget gitu, aku nggak pernah gitu kan, itu udah nggak dosa," dia bilang gitu. Cuman dia kayak udah kita minum obat, nanti aku kalau hamil aku gimana, aku nggak pernah lo bersentuhan gini, aku sampai ngomong kayak gitu. Yang kan. kakek-kakek gimana? Katanya keluar dari badannya. Oh iya, nah setelah itu kan pas lagi saat dia udah 2 kali kan, udah dipegang nih kan udah mau pulang, aku kan beres-beres pakai baju, ganti baju, tiba-tiba pas saya lagi mau pakai lipstick itu dari keluar ya, model kayak bencong kayak gitu. Oke. Kesel atau Jadi apa ini gitu. jadi tujuan manggil saya ini, temennya ini awalnya berobat, Ternyata cuman dikerjain. ternyata Minta uangnya sama tubuhnya juga. Oh, diminta uangnya sama tubuhnya juga. Diminta Iya. uang berapa? 5 juta. Enggak, 5 juta kan, dia minta katanya untuk seluruh pengobatan aku kan sekitar 5-6. Teteh bisa kepikiran ketemu saya? Apa ngubungin saya teh? Aku ingat, aduh gimana ya. Soalnya kalau tiap kita, jujur aja, dia tuh benar-benar nggak punya duit sama sekali sampai itu. Ya udah ke teman gue yang udah aku anggap saudara, dia mah Ya, orangnya nggak matre, nggak apa, dia mau Keuangan nolongin tuh memang ikhlas. ada Aku banget, gituin. Kang. Kan kalau setiap dia mau ngobatin harus ngasih uang dia tuh. Ini menurut aku ya teh. Oh, Maaf, menurutku ini adalah pengobatan mesum, atau aku bilang ini ya, ini dukun cabul menurutku. berarti banyak dong yang itu. Ya. Nah, jadi dukun cabul itu sebenarnya kalau aku pernah konten sama pengacara nih, sebetulnya dukun cabul ini bisa dipidana. Caranya? Ya, Aku gemes deh. bisa lapor ke polisi. Tapi kan harus ada bukti. Ya bukti kan ada WA, ada segala macam, ada saksi nganterin ke sana, Ada WA nggak bukti Gitu. dirimu? atau ada hotel, ada bukti di hotel, hotelnya KTP segala macam. Dia yang megang. Tapi kan di sana kan ada, kita laporan gitu. Nanti kan dicek CCTV-nya segala macam, tanggal sekian asal ingat tanggalnya. Sebetulnya kalau proses secara physically itu ya bisa diserahkan ke hukum ya, ke hukum yang berlaku. Tapi menurutku gini Kang Yugin, orang-orang yang pernah terjebak ke dukun santet itu Dukun cabul, malas, dukun dukun cabul ya, malas mempidanakan. Kenapa? Pertama malu, Iya. harga diri ke keluarga. Itu yang membuat dukun cabul itu sekarang semakin merajalela karena mereka merasa kebal sama hukum. Karena si klien sendiri kan rata-rata kebanyakan pada takut. Mereka dalam stigma mereka kalau dia berurusan dengan dukun, nyawa taruhannya. Biasanya seperti itu. Jadi kebanyakan pasien yang pernah ngalamin seperti ini biasanya enggan untuk lapor ke polisi. Iya. Makanya yang penting bersih Makanya. aja ya. Gitu. Oh, Maksudnya yang penting, yang pertama teteh ini masih kebayang-bayang wajah si itu tadi, wajah si Akang tadi. Terus yang kedua, kadang-kadang sebel, kadang-kadang benci, kadang-kadang masih Bener nggak kayak Kangen, gitu? iya. masih kangen, suka ya, gitu, pasti. kangen. Oh, ya terbayang-bayang dia terus Ya, lah. cuman kondisinya itu ada pelet nggak sih kan gitu kan? Ayo, gaib-gaibnya datang. Gak ada teh. Berarti itu rekayasa dia dong untuk mengelabui Ada. kliennya. Gitu teh. Iya. Coba aku ambil alih. Saat ini peletnya ini, si Akang ini aku ambil alih.
jadi peletku. Pelet yang aku ambil alih ini itu cloning. Jadi memang apa yang dipikirkan sama si pelaku pelet ini nyampe ke aku. Nah, saat ini aku pegang-pegang. Tuh, kerasa nggak? Kayak payudara dipegang. Itu Raga Sukma ya? Kerasa nggak? Seperti Sekarang ketika begini, coba dinikmatin nggak? Payudara aku yang merasa banget. iya, amit-amit itu apa itu? Raga Sukma apa gimana? Nanti aku jelasin. Masih? Coba. Nah, terus habis itu dia ngelakuin ini juga. Tuh. Astagfirullahaladzim, jahat banget sih. Coba. Dia menikmati nggak? Iya. Menikmati kan? Emang iya. Nggak apa-apa. Emang iya, jadi apa ya? Kayaknya dia nempel banget ya, Kang. Iya. Coba. Mau dihilangin. Mau dihilangin. Iya. Sok. Aku tuh kayak gimana ya? Masa aku aku masukin. Terus aku masukin. Gitu. Kayak gitu lah, gitu. Udah kasihan, udah kasihan dia malu. Iya. Sudah kan? Ya Allah, jahat banget sih itu orang. Harus diapain coba kayak gitu, orang kayak gitu. Jadi kondisinya sama pelet ini nyampe, ketemu bisa ke hotel lagi. Maaf, menurut saya anggap aja ini adalah suatu cobaan, Pelajaran berharga dalam hidup. pelajaran juga hidup. Yang mudah percaya sama Cuman, orang. jangan mudah percaya sama orang. Cuman yang terpenting adalah sholat tobat. Udah sih. Ya, kita sering sholat bukan berarti Aman. kita bisa bebas dari gangguan setan lah kalau mungkin saya bilang. Tapi ya bisa menahan gangguan setan, yang bisa melawannya itu adalah doa. Nah, jadi teteh harus introspeksi nih. Jadi apakah sudah berdoa, ya Allah lindungi aku dari guna-guna santet, sihir, jin, setan, manusia berbuat jahat. Betul ya Allah, tolong hilangkan pengaruh negatif ini. Ya Allah, tolong hilangkan guna-guna ini. Atau ketika waktu saat itu dipelet, baca syahadat dalam hati, hilang semuanya, nggak ada mestinya. Benar. Gitu. Cuman kadang-kadang lupa. Gitu ya. Oke, buka itu teh, aku aja teh, langsung kita penyembuhan aja. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hilangkan semua non medis, guna-guna, sihir, santet, pelet yang ada di badanku. Allah buang. Baca Al-Fatihah 3 kali. Habis itu tiup ke, udah mau sampai. Minum. Sudah. Gimana teh? Lebih enak kan badannya? Otaknya juga gak fresh sih. Nah gitu ya teh, intinya lain kali hati-hati tadi ya. Iya, benar. Itu memang pelajaran. Ya udah. Pelajaran banget. Ketakutan adalah ketidaktahuan.